Metodologi, kembali pada metodologi. Kalau kita mundur ke belakang, metodologi apa? Sementara gini, kita pahami bahwa pada saat gelar perkara ini, saya flashback ke belakang ya, bahwa pada saat gelar perkara khusus mereka sudah diberikan banyak sekali kesempatan dalam hal pembelaan. Yang pertama adalah pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan. Itu Polda Metro udah berikan, ya, itu yang pertama. Sehingga ini buying time panjang sekali kan, karena selain saksi dari kami juga saksi-saksi dari mereka tersangka ini, kan itu kesempatan ini diberikan pada saat gelar perkara. Terus kemudian ingin melakukan melakukan riset atau forensik independen. Nah, Polda Metro Jaya juga di sini saya ingat sekali pernyataan Polda Metro Jaya bahwa mereka juga menyurati BRIN dan lain sebagainya, cuman tidak tersedia. Tidak tersedianya apa? Tidak tersedia yang namanya alat-alat forensik yang memadai. Yang paling lengkap adalah Polda Metro Jaya. Karena ini adalah analog, ini kita kembali ya, analog. Nah, diperlukan uji kertas, uji tinta, dan uji ketebalan. Uji ketebalan ini umur loh. Jadi gini, inilah semua yang diberikan kesempatan. Saya rasa ini udah seharusnya memang melakukan penangkapan ketika kemudian ada mangkir, dan kemudian tahapannya ya, mangkir, tangkap, kemudian proses. Nah, kita lihat proses ke depannya. Nah, disinilah baru on nih, 21 hari ke depan atau 20 hari ke depan ini bisa diperpanjang melalui kejaksaan dan lain. Ini tahapan kok. Saya rasa ini bukan hal yang mengagetkan, tetapi ini yang harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Gitu. Baik, berarti informasi yang didapatkan sejauh ini baik dari pihak Roy Suryo maupun juga Dr. Tufa ini makin apapun sudah bersama dilapor. Ya salah satunya tentunya ya kan, atau mungkin ada panggilan ya kan, tidak tahu ada alasan lain gitu. Nah, kita lihat gini, kita lihat saja apa yang akan terjadi, rilisnya bagaimana. Yang jelas bahwa hari ini saya merasa mengapresiasi sekali karena ini diarahkan oleh bangsa. Ini nih yang diarahkan oleh rakyat Indonesia, teman-teman media ya. Teman media juga, wah ini sudah terlalu lama kan. Teman-teman media ini mengharapkan loh semua. Tahun lebih. Satu tahun lebih. Jadi ya dimaklumi bahwa Polda Metro Jaya dalam proses ini memang agak lama karena itu tadi gelar perkara kita memberikan bayangkan kepada mereka mungkin ya. Karena saya ikuti juga yang namanya gelar perkara, sehingga ini penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa ini yang seharusnya teman-teman lihat deh ya kan, bagaimana mereka mengglorifikasi hari demi hari mengulang tindak pidana berulang dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan bukan pembelajaran yang baik untuk bangsa. Nah, kalau dilakukan penahanan ya itu konsekuensi, itu yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro. Ya, saya mengapresiasi kok. Intinya semangat untuk Polda Metro, lakukan yang terbaik, jangan gentar, tetap lakukan penahanan sampai ke pengadilan karena ini bisa mengganggu peradilan. Kami mendukung Polda Metro Jaya. Oke, mungkin terkait itu juga tadi yang dikatakan oleh pihak kuasa hukum, ini dari pihak polisi belum menyatakan informasi terkait dengan perkara itu pada pelaksanaan yang sudah dilakukan penangkapan. Nah, itu yang menjawab adalah Polda Metro. Nanti kan ada rilis tuh dari Polda Metro. Nah, apa-apa yang mungkin teman-teman pengacara Roy merasa keberatan dan lain-lain sebagainya, lakukan upaya-upaya hukum tentunya. Kan ada upaya hukum, masih ada update dan lain-lain sebagainya. Saya rasa ini penahanan ini bukan hal yang menakutkan, cuma ditahan aja kok. Cuma ditahan kan, cuma sebentar kok, ini nggak lama ya, paling 20 hari, kemudian diperpanjang 30 hari, paling 50 ya, 2-3 bulan lah ya. Terus proses sidang, nanti di sidang kalau putusannya bagaimana, kalau misalkan memang bersalah baru dihukum. Dan saya rasa Mas Roy sudah pernah dihukum 9 bulan juga kan, walaupun tidak pilot menjalani 9 bulan. Jadi bukan hal yang sangat menakutkan lah, ini adalah satu pembelajaran ya, pembelajaran efek jerah bahwa ketika Anda melakukan tindak pidana maka harus dilakukan penahanan gitu loh ya. Jadi seperti saya kutip kata-kata Mas Roy bahwa hukum tidak boleh tajam ke atas, tumpul ke bawah, bahwa ini termul ke atas ya. Jadi tapi apapun itu ya, kita mengapresiasi, kita tetap berikan semangat untuk Polda Metro Jaya, jangan menggentar karena kami tahu Dirkrimum
cukup tegas dalam hal ini. Terima kasih Pak Dir ya. Pak Dir kami apresiasi untuk ini. Jadi artinya Termasuk juga penyidik. Iya, termasuk penyidik gitu. Ya. Bang, tapi juga disayangkan juga dalam proses Sebentar, penangkapan. live ini. Hah? Ya. Ya. Sebelumnya Bang, Ya. Gimana? Ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Nah, jadi hukum kita di Indonesia sangat fleksibel. Fleksibelnya di mana? Dinamisnya di mana? Dinamis. Kenapa saya bilang dinamis? Ada disediakan oleh UKUHP baru kita restoratif, ya. Tetapi Mas Roy tidak mengambil kesempatan restoratif itu. Dia menganggap bahwa apa metodologi pemikiran dia bahwa ini palsu dengan dasar fotokopi yang kita ketahui bersama semua. Nah inilah efeknya saat ini, yaitu dilakukan penahanan. Kemarin kalau dia mengikuti katakanlah Rismond Senipar, tentunya akan selamat kan terjadi terjadi restoratif dan mungkin sampai hari ini tidak terjadi penahanan. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, ya kan? Ini tidak mungkin bisa diulang kembali. Padahal kesempatan itu ditunggu loh sebenarnya juga ya sama Polda Metro Jaya, walaupun tidak ada peluang untuk RG itu oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, bisa katakanlah begitu, mungkin karena dia adalah mastermind ya, atau otak balik isu yang sering digulirkan hari demi hari bahwa ini adalah palsu. Nah kita lihat bahwa apakah pihak pencetak seperti UGM nanti bisa menjelaskan secara detail nanti pengadilan seperti apa, karena itu sudah selesai kok. Scientific crime-nya sudah dilakukan, artinya scientific crime-nya sudah dilakukan. Nah ini saya rasa mungkin kali ini juga scientific crime-nya akan dilakukan untuk